Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk peserta didik kelas 12 untuk mata pelajaran Matematika Wajib. Bab pertama yang akan kita bahas adalah dimensi 3. Nanti akan ada banyak hal yang akan kita pelajari bersama. Tapi pada bahasan yang pertama yang akan kita pelajari dulu sebagai dasar pemahaman kalian adalah kedudukan titik, garis, dan bidang di dalam ruang. Nah, secara umum seperti ini nanti yang akan kalian pelajari. Dimensi 3 yang kita pelajari adalah yang pertama jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan yang ketiga adalah jarak titik ke bidang. Untuk bahasan yang pertama ini, secara khusus kita akan membahas tentang pengertian titik, garis, dan bidang plus aksioma Euclid, kemudian kedudukan titik terhadap garis dan bidang, kedudukan garis terhadap garis dan bidang, serta kedudukan bidang terhadap bidang lain. Jika ini kalian pahami dengan baik, Bu Putri berharap untuk kedepannya kalian akan mempelajari dimensi 3 itu secara lebih mudah ataupun lebih cepat. Nah, sekarang kita pahami dulu pengertian dari titik. Titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tidak berukuran atau tidak berdimensi, bukan dimensi 2, bukan dimensi 3, maksudnya seperti itu. Titik digambarkan dengan tanda noktah dan dibubuhi nama, biasanya dengan huruf kapital. Seperti ini contohnya. Nah, kemudian garis. Garis memiliki ukuran panjang tetapi tidak punya ukuran lebar. Biasanya garis hanya dilukiskan sebagian saja, disebut wakil garis. Nama wakil garis dilambangkan dengan huruf kecil, misalkan garis G, H, K, dan seterusnya, atau menyebutkan nama segmen garis dari titik pangkal ke titik ujung, misalkan segmen atau ruas garis AB. Berikutnya bidang. Bidang memiliki ukuran panjang dan lebar. Wakilnya bisa bermacam-macam bentuk, misalkan persegi, persegi panjang, dan seterusnya. Diberi nama macam-macam, bisa bidang alfa, bidang beta, bidang gamma, bidang U, bidang P, dan seterusnya. Seperti ini, misalkan contoh-contohnya. Atau bisa juga dengan menyebutkan titik sudut bidang tersebut, misalkan di sini bidang ABCD, seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari titik, garis, dan bidang, berikutnya kita akan memahami beberapa hal tentang aksioma Euclid. Aksioma itu adalah pernyataan yang diandaikan benar dalam suatu sistem dan kebenaran itu diterima tanpa pembuktian. Euclid memperkenalkan 3 aksioma penting dalam geometri. Yang pertama, aksioma pertama, melalui 2 titik sebarang yang tidak berimpit hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Berikutnya, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 buah titik persekutuan, maka garis tersebut seluruhnya terletak pada bidang. Aksioma ketiga, melalui 3 buah titik sebarang tidak pada suatu garis hanya dapat dibuat sebuah bidang. Dan ada beberapa dalil dalam membahas bidang. Yang pertama, sebuah bidang ditentukan oleh 3 titik sebarang. Berikutnya, sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik yang berada di luar garis tersebut. Yang ketiga, sebuah bidang bisa ditentukan oleh 2 buah garis berpotongan. Dan yang keempat, sebuah bidang ditentukan oleh 2 buah garis yang sejajar. Sekarang kita membahas tentang kedudukan titik terhadap garis ya. Yang pertama, titik bisa terletak pada garis. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah titik bisa berada di luar garis. Sekarang perhatikan kubus ABCDEFGH. Kita perhatikan ada garis G di situ. Nah, sekarang perhatikan titik yang terletak pada garis garis G diantaranya misalkan titik A dan titik B. Sedangkan yang berada di luar garis G bisa titik E, F, G, H, D, C, banyak sekali. Nah, berikutnya, bagaimana dengan kedudukan titik terhadap bidang? Titik bisa terletak pada bidang, bisa terletak berada di luar bidang. Contoh kita bicara bidang DCGH yang berada di posisi belakang. Nah, titik yang berada pada bidang misalkan adalah titik D, C, G, H. Sedangkan yang berada di luar bidang adalah misalkan A, B, F, E.
Nah, kemudian kita bicarakan kedudukan garis terhadap garis lain. Dua garis bisa saling berpotongan seperti garis G dan H pada gambar di samping ini. Kemudian bisa jadi dua garis itu berimpit, artinya ada lebih dari satu titik persekutuan. Jadi garis G berhimpit dengan garis H. Kemudian dua garis bersilangan dengan persyaratan dua garis tersebut tidak boleh berpotongan dan tidak terletak pada satu bidang. Ingat ya, ini yang kadang membuat beberapa anak rancu, tapi harus kalian pahami bahwa dua garis bersilangan itu mereka tidak boleh berpotongan, tapi juga tidak terletak pada satu bidang. Kalau pada satu bidang, maka misalkan dia tidak berpotongan tapi terletak pada satu bidang, bisa jadi dua garis tersebut sejajar, misalkan seperti itu. Nah, dua garis sejajar tidak ada titik persekutuan dan dalam satu bidang. Ini yang membedakan antara garis sejajar dengan garis yang bersilangan. Berikutnya ada aksioma, yaitu begini. Melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis, saya ulangi ya, melalui sebuah titik yang berada di luar sebuah garis hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Nah, sekarang perhatikan kubus ABCDEFGH. Garis G berpotongan dengan garis AD di A, kemudian berpotongan dengan garis AE di A, garis BC di B, dan garis BF di B. Jadi ketika suatu garis memotong garis lain, dia akan memotong di satu titik. Saya next kan. Nah, garis G sejajar dengan garis G ini sejajar dengan garis DC, kemudian garis EF dan garis HG. Garis G, perhatikan garis G dia bersilangan dengan CG. Perhatikan mereka tidak pada satu bidang dan tidak berpotongan. Kemudian dia juga bersilangan dengan DH, EH dan FG. Garis G juga berimpit dengan garis AB. Mereka memiliki banyak sekali titik perpotongan. Nah, berikutnya kita pelajari tentang kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis bisa terletak pada bidang sehingga dia memiliki dua atau lebih titik persekutuan. Kemudian yang kedua, garis sejajar bidang. Artinya kalau sejajar berarti tidak terdapat titik persekutuan. Seperti ini gambarnya. Kemudian yang ketiga, garis memotong bidang. Berarti ada satu titik persekutuan di situ, namanya titik tembus. Nah, sekarang kita perhatikan ada garis yang terletak di bidang ABCD, yaitu garis AB, AD, kemudian CD dan BC. Nah, garis tersebut memotong bidang ABCD di apa? Di garis AE, kemudian di FB, CG dan DH. Sedangkan garis yang sejajar dengan bidang ABCD ada di bagian sisi atas, yaitu EF, kemudian HG, EH dan FG. Kemudian sekarang kita bicara tentang bidang. Dua bidang bisa saling berimpit, dua bidang bisa saling sejajar, dua bidang juga bisa berpotongan. Nah, kamu perhatikan untuk dua bidang saling berpotongan, dia akan berpotongan pada satu garis tertentu. Nah, sekarang kita pahami lagi untuk kubus ABCDEFGH. Perhatikan bidang biru ABCD. Bidang ABCD sejajar dengan bidang EFGH. Bidang tersebut berpotongan dengan bidang ABFE, BCGF, CDHG dan ADHE. Nah, kita ambil yang paling belakang. ABCD dengan bidang DCGH berpotongan pada satu garis, yaitu garis DC. Jadi garis DC ini ada pada bidang ABCD tapi juga ada pada bidang DCGH. Jadi perpotongan kedua bidang ini adalah garis DC. Nah,
Sekarang kita berarti menggambar balok, kita menggambar kubus dan juga limas. Biasanya dalam persoalan akan banyak sering muncul itu adalah kubus, balok, dan limas. Sekarang kita gambar bidang bagian depan. Misalkan kita mau menggambar kubus, jadi ini berupa persegi. Kemudian kita tentukan sudut surutnya, misalkan 30 derajat. Jika tidak mempunyai busur, kalian bisa perkirakan. Nah, kemudian kita gambar sebelah sini. Nah, titik-titik ini menunjukkan bahwa garis ini berada di dalam ruang, jadi harus putus-putus. Kemudian kita berikan penamaan. Nah, kamu perhatikan A selalu berada di sini, A, B, C, D. Karena dimulai ada di sini, maka E-nya berada di sini, E, F, G, H. Mudah kan? Jadi yang pertama kali harus digambar adalah bidang paling depan di sini, kemudian sudut-surutnya, kemudian buat garis sejajar dan seterusnya. Kalau untuk limas bermacam-macam cara, misalkan kita mulai dari bidang alas. Ini kalau misalkan berbentuk persegi boleh, berbentuk persegi panjang boleh, atau segitiga dan seterusnya, tergantung pada soal. Kemudian sudut-surutnya kita tentukan 30 derajat, kita potongkan diagonal sisinya, kemudian kita buat tinggi limasnya sesuai dengan perintah, kemudian kita hubungkan. Nah, ini misalkan salah satu bentuk limas TABCD. Jadi mempunyai alas ABCD dengan puncak T. Nah, sekarang perhatikan unsur-unsur yang terdapat pada kubus. Ini kita pahami lebih dalam ya, karena yang sangat sering muncul itu soal adalah kubus. Misalkan titik sudutnya ada 8, A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kita kenali juga rusuk kubus itu ada 12, di mana AB sejajar dengan DC, AB sejajar dengan DC, sejajar dengan EF, dan juga dengan HG. AD sejajar dengan BC, sejajar dengan EH, dan sekaligus sejajar dengan FG. Perhatikan juga AE sejajar BF, sejajar CG, sejajar DH. Nah, diagonal sisi sekarang. Diagonal sisi bidang itu ada 12. Dalam hal ini, perhatikan AC sejajar dengan EG. AC adalah diagonal sisi di bidang alas. Dia sejajar dengan EG yang ada di bidang atas, bidang EFGH. Kemudian ada diagonal sisi BD yang sejajar dengan FH atau HF. Jadi di bawah ada AC, BD, EG, dan HF. Perhatikan juga kalau kita bicara sisi kiri dan kanan, ada diagonal sisi AH yang sejajar dengan GB atau BG, ada CF yang sejajar dengan ED. 2, 3, 4. Jadi di sebelah sini ada 2 diagonal sisi, di sebelah kanan ini ada 2 diagonal sisi. Jadi totalnya ada berapa nih tadi? Silakan diperhatikan ya. Diagonal ruang sekarang. Diagonal ruang itu ada 4. Yang pertama, diagonal ruang AG, jadi dia melintas di ruang ya. Jadi dari titik sudut sini ke titik sudut sebelah sana, AG, kemudian ada BH atau HB, kemudian ada CE atau EC, kemudian ada DF atau FD. Sisi sekarang, sisi atau bidang ada 6, ada atas atau bawah, misalkan ABCD dan EFGH. Kemudian ada sisi kanan kiri, ada BCGF dan ADHE, mereka juga saling sejajar. Kemudian depan belakang ada sisi ABFE dan sisi DCGH. Sekarang ada bidang diagonal, jadi bedakan ya, yang tadi adalah bidang saja atau sisi saja, sedangkan ini adalah bidang diagonal.
Bidang diagonal ada 6 kalau pada kubus ini. Misalkan ada ACGE. Kemudian ada bidang BDHF. Ada bidang ABGH. Kemudian ada bidang EFCD atau CDEF. Kemudian ada BCHE, terakhir ada ADGF. Nah, saya kira cukup sekian materi dari Ibu Putri. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Demikian juga apa yang Ibu Putri sampaikan sedikit banyak bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.